Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Suryanto. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Kaserman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang digunakan untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya menggunakan materi kelas 8 tentang teks laporan hasil observasi, sedangkan model pembelajaran yang saya terapkan adalah cooperative learning dengan berbantu media video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kalian ini? Baik. Baik, semoga kesehatan tetap menyertai kita ya. Mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa supaya kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Berdoa. Sebelumnya, absen dulu ya untuk kehadirannya hari ini. Aktivia Tora, Tidak masuk. apa hari ini? Kenapa? Sakit. Artinya, Aulia, Tidak masuk. Wulansari. Hadir. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi laporan hasil observasi. Menulis teks laporan hasil observasi ini ya. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini, saya ingin tahu peristiwa apa yang pernah kalian jumpai akhir-akhir ini, atau kejadian apa? Silakan, ada nggak peristiwa apa, kejadian apa? Ya. Karnaval di mana? Oh, ini kecamatan itu ya, ya. Lomba apa? 17-an. Oh, lomba 17-an. Mungkin di desa mana? Kaserman. Jaga semuanya ya. Jadi ada itu termasuk beberapa kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar ini. Oke, ya, bagus. Terus, menurut kalian peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut yang kalian sebutkan tadi itu secara detailnya kalian tahu nggak apa-apa? Misalnya karnaval itu tentang apa, siapa saja pesertanya, mungkin tempatnya di mana, jam berapa, dan lain-lain. Itu yang terlibat siapa saja. Kalian tahu nggak itu? Tahu ya, sedikit tahu ya. Ini tentang kritis dalam melaporkan hasil observasi. Ya, saya ingin tanya, observasi itu apa? Ya, laporan hasil pengamatan. Berarti poinnya di pengamatan. Ya, oke ya. Oke, bisa. Jadi observasi itu pengamatan. Oke. Jadi selain pengamatan, ya saya ambil satu kata ini dulu. Penelitian, oke, masuk penelitian. Membuat berbagai informasi
Oke, poinnya di sini observasi. Observasi yaitu bisa pengamatan, bisa penelitian, berupa informasi juga bisa. Jadi selain mengamati, kita mengumpulkan bukti. Apa itu teks laporan hasil observasi? Sini ya. Teks laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan atau observasi. Ini tadi ya, berupa pengamatan. Jadi kita mengamati kejadian di lingkungan seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Ada karnaval, ada poli, ada lomba-lomba, khususan. Kalian bisa mengamati gambar ya. Itu gambar apa ini? Nomor 1. Jadi ya nomor 1 itu. Orang naik bis. Jadi bisa dikatakan sebagai penumpang ya. Orang yang naik bis, penumpang. Jadi pada kata itu naik bis. Terus selain itu apa lagi yang bisa kalian jelaskan di gambar itu? Mungkin ada apa di gambar itu? Ada ibu hamil, nah itu paling tampak ya. Oke, ada apa lagi di gambar itu? Ibu yang memangku anaknya, ya. Ada apa lagi? Remaja putri yang bermain HP ya. Oke, ada lagi? Bisa apa? Disabilitas itu apa? Apa? Orang yang berkebutuhan khusus. Oke, masuk. Jadi ada kekurangan ya, namanya disabilitas. Terus itu ada yang paling depan sendiri. Yang paling depan itu orang tidur ya. Jadi, mungkin ibaratnya di dalam bis atau di dalam angkutan umum itu pasti ada bermacam-macam ya penumpangnya. Terus itu ya, jadi mungkin di situ objeknya berupa penumpang yang ada dalam bis. Nah, itu bisa dijadikan objek. Contoh tadi ya, tadi. Nanti saya buat kelompok kecil ya, kelompok kecil. Kemudian dalam kelompok kecil itu saya kasih pekerjaan. Kamu selesaikan pekerjaan itu, setelah itu kalian presentasi. KPD-nya ya. Ini tugasnya itu bisa didiskusikan ya. Benar ya? Sekarang tugasnya yaitu kalian baca dulu petunjuk kegiatannya di KPD yang kita sampaikan. Itu nanti diisi nama kelas, nomor absen. Terus petunjuknya ada yaitu 1, baca doa sebelum kegiatan, sebelum dimulai kegiatan. Yang 2, istilah identitas, jelas ya. 3, waktu pelaksanaan KPD kurang lebih 20 menit. Di sini saya menetapkan 20 menit. Misalnya lebih ya kita dictionary ya. Terus baca soal dengan teliti. 5, berikan jawaban yang tepat sesuai isi informasi pada teks laporan hasil observasi yang telah kamu baca. Di sini maksudnya bacaan pada halaman 3 bagus kota. Itu bisa dikerjakan dulu. Itu tinggal dicetak ya. Dicetak aja. Terus tugas yang kedua, ini kan tugas pertama, KPD yang pertama. Tugas yang kedua,
kalian berdiskusi nih, jangan KPD yang kedua ini, baru perhatikan dulu. Nih, kalian berdiskusi dengan kelompok. Di sini kendaraan umum apa saja yang pernah kalian naiki? Itu diskusi pertama. Kalian sebutkan. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang ada pada penumpang bus kota? Kamu jelaskan sedikit saja. Yang kedua, bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda untuk setiap jenis kendaraan? Beda atau sama? Oke ya. Jadi objek kita kali ini alat transport. Silakan juga. Di luar kota itu nggak apa-apa ya, misalnya kurang nggak harus di kota. Dijelaskan nggak apa ya naik kereta api ini. Ini kan kamu sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda, Ini juga Nia, dan Laras. Saya jadi kelompok 1. Nomor Santrasika. Diskusi kelompok saya. 1. Puskota mengatur beragam penumpang yaitu anak sekolah, pejabat kantor, dan masyarakat umum lainnya. Ada
2. Seorang peserta duduk berseragam masyarakat di tempat beragam sampean. Ada seorang ibu yang memangku anak balita. Ada seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Tidak ada. Penumpang prioritas diperlukan untuk mendapat tempat duduk dalam transportasi umum. Tidak ada. Satu, kendaraan penumpang kecil yang pernah kalian naiki. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang ada dalam tes penumpang di kota? 2. Bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan? Diskusikanlah penyebabnya. Yang pernah ditumpangi bisa disebutkan. Bus, perilaku penumpang mengantri tiket yang dengan benar dan menghindari pembuangan sampah sembarangan di dalam bus. 2. Taksi, memberikan instruksi yang jelas kepada sopir membayar tarif, bersikap sopan selama perjalanan. 3. Becak, tidak memaksa becak berlebihan melewati kapasitasnya, membayar tarif yang wajar. Angkutan, bersikap sabar saat menunggu angkutan kosong, tidak merapat di dalam angkutan membayar tarif. Ojek online, menggunakan helm memastikan destinasi yang dituju. Sekian Nah, mungkin ada dari bapak lain menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Nanti kalau nggak salah beberapa kendaraan pernah ditumpangi. Oke, 1. Yang kedua, perilaku penumpang. Ini tadi dijelaskan ya. Penumpangnya mungkin beberapa tidak disebutkan, tapi perilaku situasi kalau menurut kelompok 1 itu situasinya digambarkan seperti apa? Itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok. Ini bisa menambahin. Tidak ada. Sekarang katanya dulu, pernahkah kalian melihat atau mengalami situasi yang sama dengan bacaan penumpang bus kota? Pernah melihat? Pernah mengalami? Nah, contoh, kalau kalian melihat orang tua berdiri, tapi kamu duduk, sikapmu gimana? Pas di dalam bis, menurut orang tua duduk. tempatmu, Iya. benar? Benar mengalah? Pernah seperti itu? Pernah? Ini ya, ini situasi itu satu orang tua. Mungkin ada lagi Bu Amir, iya benar. Ibu Amir nomor bis, tapi kamu sudah naik duluan. Kamu duduk, Ibu Amirnya baru naik. Terus sikapmu gimana? Apakah 1, pura-pura tidak tahu, 2, cuek alias pakai headset, mainan HP, 3, merasa iba, akhirnya memberikan tempat duduk. Kan ada beberapa pilihan ya. Gimana? Ya. Yang nomor 1, benar-benar tahu. Jadi seperti ini ya. Jadi palingnya kita pernah melihat menjumpai kejadian yang kurang lebih sama dengan Oke, terima kasih. Kelompok 1, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau dua maju. Nanti kalau lain bisa ngasih saran, bisa ngasih masukan. Termasuk kritik juga boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kita dari tugas bahasa Indonesia. Nomor 1. Bus kota mengangkut 8 penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Ada. 2. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Ada. 3. Ada seorang ibu memangku anak balita. Ada. 4. Seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Tidak ada. 5. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Tidak ada. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi: 1. Kereta api, 2. Bus, 3. becak, 4. kapal, 5. truk. Perilaku penumpang di kereta api. Penumpang sebelum masuk kereta diwajibkan mengantri membeli tiket kereta. Perilaku penumpang dalam bus. Berbagai macam penumpang yang ada di dalam bus dengan tujuan yang berbeda-beda. Perilaku penumpang dalam naik becak. Tidak memaksa becak berlebihan melewati kapasitasnya. Membayar tarif yang wajar. Perilaku penumpang dalam kapal. Penumpang sebelum masuk kapal wajib membeli tiket dan menyerahkan, serta yang membawa kendaraan wajib memarkirkannya. Perilaku penumpang dalam delman istimewa. Para penumpang memilih alat transportasi lain yang lebih bisa mendefinisikan waktu mereka. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Sebelum ditutup ya. Tadi ada kapal, ada kereta, ada delman, ada bus kota ya, ada bus, ada becak. Gimana ya? Tadi kalau nggak salah saya dengar perilaku yang disebutkan cuma 1. Nah, ini berarti besok nanti kita ambil lagi ya. Tadi yang kalian sebutkan cuma 1. Contoh, bis. Kamu penumpang hanya membeli tiket saja. Nah itu selesai. Kejadiannya tidak kamu itu. Jadi besok kita saat laporan hasil observasi itu harus lengkap. Ya, tidaknya cukup sampai membeli tiket. Bahkan sampai turun kamu terangkan. Bisa jelas ya? Ini. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Mungkin ada pernah naik pesawat? Tidak ada. Pesawat pun. Kalau nggak ada, bisa diakhiri ya. Sekian presentasi di kelompok 2. Tidak ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya. Karena berhubung ini semuanya sudah selesai maju, ya kita berikan kesimpulan ya pada pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yaitu kita dituntut untuk belajar seperti tadi, memahami dan mampu menuliskan laporan hasil observasi. Seperti yang saya katakan tadi, dari beberapa kelompok tadi, poinnya itu belum lengkap. Cuma yang kalian tulis itu cuma beberapa saja.
misalnya masuk dalam laporan hasil observasi itu berarti masih belum sempurna laporannya karena data-datanya belum lengkap. Untuk melengkapi berarti kita harus melakukan pengamatan. Kalau perlu kita praktek, kita nyoba naik bis. Ada yang pernah naik bis sumber kencana? Nggak pernah. Wah, padahal itu seru sekali. Itu termasuk salah satu destinasi wisata. Wahana ya, termasuk wahana ya. Sekali-kali kalian coba lah. Berapa paling kesini Surabaya itu 60.000. Tapi kalau nggak pengen sampai Surabaya, sini sampai Nganjuk kembali daripada gabut, kita naik paling 20.000 sampai PP 40.000 mungkin ya. Saya juga pengen beli kalau libur, pengen naik sumber di terminal enggak gitu ya, sampai Surabaya ngopi kembali pulang. Saya pengen seperti itu. Simpel ya, kita tidak usah kemana-mana, biar tahu kita salah satu mengamati ya situasi yang ada pada Zoom. Contoh ya, ini saya simpulkan, ini pengalaman ya. Kalau di bus yang rasa Jombang itu seru, bis ekonomi ya, yang namanya Super Selamat atau Mira ya. Itu ada satu pengamen, pasti ada pedagang asongan, pasti ada pengemis, pasti ada kemetik, pasti ada. Yang bikin seru lagi itu apa? Pedagang yang menawarkan barang, terus barang kita beli atau tidak, barang itu pasti diletakkan di pangkuan kita, pasti semua kursi dikasih. Contoh kacang, ada pedagang kacangnya ini ditaruh di tempat duduk kita. Semua beli atau tidak pasti dikasih. Kalau beli jadi dikasih uang, kalau nggak beli ya itu diambil gambar. Coba kamu bisa survei saja. Serunya seperti itu. Penumpangnya ya bermacam-macam. Nah, kesimpulannya dari ini kita mempelajari tentang pelaporan hasil observasi. Semoga hasil diskusi ini nanti disimpulkan ya. Bahkan hasilnya dikasih nama, dikasih kelas, dan hanya juga. Ya, setelah ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang strukturnya ya. Jadi ada tindak lanjut terkait penulisan laporan hasil observasi. Mungkin dari di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup. Ada. Diri ya, kita ketemu di pertemuan yang datang ya. Di sini ada jadwal ya. Di sini kita lanjut untuk membahas tentang penulisan. Jadi kalau ada ciri-cirinya, nanti ada struktur dan juga menuliskan laporan hasil observasi untuk buku dulu ya. Berdoa bisa diberikan sebagai berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai.
Selesai. Itu dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.